Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas mengenai mindset bisnis yang benar agar bisnis teman-teman baik yang sudah dirintis maupun akan dirintis dapat terus bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Silahkan simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya teman-teman dapat terus informasi terbaru mengenai channel ini. Oke, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Bisnis atau niaga adalah sebuah aktivitas memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Bisnis yang dijalankan dapat berupa bisnis perorangan, yaitu bisnis yang dikelola oleh diri kita sendiri, atau bisa juga dilakukan secara berkelompok, yaitu bisnis yang dilakukan dengan lebih dari satu orang termasuk kita di dalamnya. Orang lain tersebut biasa disebut dengan partner bisnis. Bisa dari keluarga, sahabat, relasi pertemanan, atau memang relasi bisnis. Bahkan, pasangan kita sendiri pun dapat kita jadikan sebagai partner bisnis. Bisnis di Indonesia pada saat ini sudah sangat diminati dari berbagai kalangan di masyarakat, termasuk dari kalangan usia tua dan muda, dari kalangan ekonomi yang tergolong rendah, menengah, sampai kalangan atas sekalipun. Terutama anak muda ya, kaum milenial atau sekarang juga ada generasi Gen Z yang banyak merintis usaha mereka, mulai dari usaha online yang dikembangkan melalui platform marketplace atau juga sosial media seperti Instagram, dan sekarang yang lagi hype itu adalah TikTok. Oleh karena itu, jelas bahwa bisnis dapat dikembangkan dari berbagai aspek. Dari banyaknya bisnis baru yang muncul ke permukaan dan akhirnya dikenal oleh orang-orang, banyak juga bisnis yang sebenarnya akhirnya gagal dan berujung pada kebangkrutan dari unit usaha tersebut. Ada yang baru merintis lalu gagal, bahkan ada pula bisnis yang asalnya sangat terkenal tapi kini sudah tidak lagi terdengar keberadaannya. Contohnya, bisnis yang dikembangkan oleh artis-artis tanah air. Ada beberapa unit bisnis yang saat ini sudah tidak lagi terdengar dan diketahui keberadaannya, seperti Cake Bandung Makuta contohnya. Lalu, apa yang menyebabkan bisnis tersebut bisa berujung kegagalan? Bagaimana caranya supaya kita dapat mengatasi kemungkinan gagal dalam berbisnis, sehingga bisnis kita dapat terus berkembang dan bertahan hingga dalam jangka waktu yang lama? Seperti yang saya bahas pada awal video, bahwa berbisnis adalah sebuah aktivitas memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Namun sayangnya, masih banyak pelaku bisnis yang terjebak pada definisi tersebut, di mana mereka hanya berlomba-lomba untuk membuat usaha mereka untung sebanyak mungkin, tanpa peduli pada beberapa aspek lainnya yang mungkin saja dapat mengganggu jalannya bisnis mereka. Jadi, yang perlu dibenahi pertama kali dalam hal ini adalah mindset. Berbisnis bukan hanya tentang mencetak keuntungan sebanyak mungkin. Cukup banyak usaha yang pada awalnya berkembang, tapi akhirnya ditinggalkan oleh pelanggan mereka dan akhirnya usaha mereka jatuh. Para pemilik bisnis akan kebingungan dan frustasi karena mereka tidak dapat mempertahankan bisnis mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita sepakat kalau bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan. Tentunya tidak hanya untuk hari ini, minggu ini, bulan ini, atau bahkan hanya untuk tahun ini saja. Tapi kita juga harus bisa membuat bisnis kita selalu untung selama mungkin. Bahkan bertahun-tahun setelah bisnis itu berdiri sampai akhirnya bisa diwariskan kepada keturunan kita kelak. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis sejati. Visioner. Melihat jauh ke depan dan menumbuhkan rasa optimis agar usaha dapat terus bertahan, bertumbuh, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan cara berpikir seperti itu, tentunya akan membuat pemilik bisnis melakukan sesuatu agar bisnisnya tidak selesai dalam tahun pertama. Kita sebagai pemilik bisnis akan terus belajar, meluaskan relasi, memonitoring bisnis setiap waktu sehingga meminimalisir dari timbulnya masalah. Masalah memang akan selalu ada, tapi
Dengan mental dan cara berpikir yang benar, maka kita selaku pemilik bisnis akan selalu siap dalam menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya adalah keinginan untuk terus bertumbuh. Ini tentunya sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pelaku bisnis, jika bisnis yang ingin terus berkembang dan menjadi sukses. Pribadi yang bertumbuh akan bisa membantu unit usahanya juga untuk terus bertumbuh. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita sebagai personal bisa terus bertumbuh ke arah yang lebih baik? Pertama, yaitu rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk terus belajar. Ya, rasa ingin tahu biasanya muncul dari perasaan ketidakpuasan kita terhadap pengetahuan yang kita miliki. Dan keinginan untuk terus belajar muncul ketika kita ingin menjawab apa yang tidak kita ketahui. Sebagai contoh, ketika kita sedang menjalankan sebuah bisnis coffee shop misalnya, lalu coffee shop kita itu ternyata sepi, gak ada pelanggannya. Sedangkan kompetitor kita itu ramai dan bahkan antriannya sampai keluar. Jika kita memiliki rasa ingin tahu yang besar, tentunya kita akan mencari tahu kan, apa sih penyebab coffee shop kita itu bisa sepi? Dan bagaimana kompetitor kita bisa begitu ramai, bahkan antriannya sampai panjang banget untuk membelinya gitu. Dari permasalahan tersebut, kita akan mencoba untuk mencari tahu jawabannya apa. Caranya gimana? Bisa dengan mempelajari strategi marketing terbaru, melihat bagaimana strategi marketing kompetitor, atau mengikuti sebuah workshop yang berkaitan dengan segala permasalahan bisnis yang kamu hadapi. Hal-hal ini akan bisa dilakukan jika kita memiliki rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk terus belajar. Kedua, membangun relasi. Membangun relasi dinilai cukup penting dalam menjadikan kita sebagai personal yang dapat bertumbuh. Karena dari orang lainlah kita bisa belajar banyak hal, pengalaman, nasihat, atau bahkan hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi, sebelum membangun relasi pun ada hal yang harus diperhatikan dan perlu kita siapkan. Salah satunya yaitu kapasitas diri kita. Jangan sampai nih, ketika kita bertemu dengan orang baru, kitanya masih sangat kecil dalam hal ilmu. Mengosongkan gelas keilmuan memang sangat penting ketika kita bertemu dengan seseorang. Karena dengan kosongnya gelas keilmuan kita, maka kita bisa menyerap ilmu baru secara maksimal. Tapi, bukan berarti kita tidak mengetahui banyak hal. Bedakan sebuah kata antara kosong dengan mengosongkan. Jangan sampai nih, ketika kita ngobrol dengan seseorang, mereka malah ilfeel, karena kita banyak diam, karena tidak tahu dengan apa yang dibicarakan. Bukannya ketika ngobrol itu kita sedang bertukar pengetahuan ya. Jangan buat orang lain kecewa karena tidak ada feedback yang bisa mereka dapat atas pertemuannya dengan diri kita. Jadi, mulai saat ini, banyaklah belajar. Ketiga, menutupi kekurangan. Jika kita berkaca pada 2 poin yang telah disebutkan sebelumnya, maka sudah cukup mewakili untuk bisa menutupi segala kekurangan kita. Menutupi kekurangan di sini bukan hal dalam negatif ya, yaitu berpura-pura dengan menciptakan citra yang baik. Tetapi di sini, kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan jika hal ini terjadi, maka kita akan semakin percaya diri dengan diri sendiri dan tentunya akan sangat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri secara internal maupun dari sisi eksternal. Nah, setelah kita sudah mengetahui pentingnya memiliki mindset sebagai seorang yang visioner dan keinginan untuk terus bertumbuh, poin selanjutnya, sekaligus menjadi poin yang terakhir yaitu, kita harus percaya nih bahwa kita benar-benar dibutuhkan dalam bisnis ini. Kita harus menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang besar, karena ada banyak orang kelak yang akan menggantungkan harapan hidupnya pada kita. Coba Anda bayangkan,
Jika ternyata bisnis Anda menjadi bisnis yang besar, bisa memperkerjakan banyak orang, dan Anda bisa membantu kehidupan mereka dengan gaji yang Anda berikan. Seberapa besar manfaat Anda dalam kehidupan mereka? Tanpa Anda sadari, tentunya Anda telah membuat kebaikan yang bisa menjadi ladang pahala. Jadi, berbisnis tidak hanya untuk memenuhi nafsu dunia, tapi juga sebagai investasi kita untuk kehidupan selanjutnya dengan sumber pahala yang tanpa kita sadari kita melakukan kebaikan tersebut. Dari poin-poin yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, silahkan berbisnis, tapi jangan terlalu berorientasi pada uang. Karena ketika bisnis kita mengalami penurunan atau bahkan rugi, maka kita cenderung mudah putus asa dan memilih untuk menyerah, karena dirasa bisnis ini tidak menguntungkan dan hanya menjadi beban bagi kita. Kita akan menilai bahwa diri kita tidak pantas dalam membangun sebuah bisnis. Padahal, bisa jadi kapasitas diri kita yang masih kecil, sehingga berimbas pada usaha yang kita jalankan. Kedua, jadilah seseorang yang visioner. Menatap jauh ke depan, optimis dengan bisnis yang dijalankan bahwa bisnis ini akan menjadi sebuah bisnis yang besar. Selain itu, bisa memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam membangun usaha. Ketiga, keinginan untuk terus bertumbuh. Terlebih dari sisi personal kita harus bisa dan mau untuk terus menambah kapasitas diri kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terakhir, percaya bahwa kehadiran kita di dalam bisnis ini sangat dinantikan oleh banyak orang. Dan percaya bahwa dengan bisnis ini kita bisa bermanfaat untuk kehidupan orang lain dan menjadi ladang amal kebaikan untuk kita di kehidupan selanjutnya. Sehingga, kalau kita ada di titik ingin menyerah, kita bisa mengingat kembali dan menjadi semangat karena kita tahu bahwa kita tidak boleh menyerah dengan mudah. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai mindset bisnis yang benar. Semoga dengan video ini dapat memberikan referensi baru kepada teman-teman semua mengenai mindset yang benar dalam menjalankan bisnis. Sehingga bisnis kalian bisa terus bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon untuk bantu share video ini kepada orang lain sehingga semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.